Pria ini berburu. Tidak sengaja menangkap seekor burung merpati. Tapi dia tidak tahu burung ini memiliki energi yang sangat kuat. Sepulang rumah, dia memanaskan minyak. Memasak satu panci sup bergizi. Wow, rasanya lumayan. Sup merpati yang enak. Dinke memakan semua dagingnya. Tak disangka, tiba-tiba tenggorokannya terasa panas dan haus. Dia minum satu mangkok air dingin. Dia meminum semuanya. Kali ini gas yang dikeluarkan lebih menyebalkan. Tanpa pilihan yang lain, dia lari ke atap. "Kok kamu lakukan di sana? Cepatlah turun." Air hujan yang dingin membasahi seluruh tubuhnya. Badannya masih panas. Dia menderita, dengan satu tangan memegang penangkal petir. Batang besi langsung bengkok. Petir menyambar Dinke. Ketika terbangun, dia tidak sengaja menyerap kekuatan petir. Tasuan juga disambar olehnya hingga rambutnya berdiri. Pengetahuan Tasuan yang mendalam. Setelah memverifikasi, dia berpikir bahwa Dinke mungkin telah secara tidak sengaja memakan tonik ajaib yang diimpikan oleh orang-orang di dunia seni bela diri. Jadi dia membuka buku tentang gerakan Qi dan coba berkultivasinya. Menyuruh Dinke untuk coba juga. Biarkan Qi dalam tubuh mengikuti satu aliran. Tanpa diduga, efektifnya sangat cepat. "Tasuan, aku rasa sangat nyaman." "Dinke, kamu berhasil, selamat ya." "Siapa yang diam-diam tembakan panah?" Sekarang sekelompok orang masuk. Dua pemimpin tanya pada mereka berdua. Apakah mereka melihat seekor burung merpati? Orang-orang ini berasal dari sekte Zaoyang, sebuah sekte baik. Merpati dilepas oleh mereka. Pada saat ini, utusan dari sekte iblis surgawi juga datang. Kedua belah pihak datang karena seekor merpati. Mereka bertarung sengit. Dinke tidak tahu seni bela diri. Di bawah kekuatan kedua belah pihak, dia pasti akan terluka. Tapi itu juga secara tidak sengaja merangsang kekuatan petirnya. Kedua tangannya terangkat dan kedua orang ini terhempas. Dia dengan nyaman mengalahkan keramaian. Melihat itu, mereka bahkan tidak berani bergegas. Tapi saat Dinke tetap tunjukkan sikap arogan. Kekuatan petir tiba-tiba menghilang lagi. Ada orang-orang dengan pisau menyerbu. Dia melompat beberapa puluh meter. Kali ini, kekuatan King Kong-nya dirangsang. Dia mengambil langkah ringan. Kecepatan ditingkatkan menjadi 80 langkah. Dia berlari arahnya, dengan satu tangan menjatuhkan satu orang. Dalam sekejap mata, dia bergerak bola balik. Lagi bergegas ke Tuitin. Sekarang dia sudah menempati semua tempat di badannya. Maaf. Aku tidak sengaja. Maaf ya. Aduh, aku sudah minta maaf, kok pukulku? Kok berbuat apa kepadaku? Pelit sekali. Kedua belah pihak tidak bisa melawannya, jadi mereka harus mundur dulu. Sebenarnya burung merpati yang Dinke makan. Dalam tubuhnya mengandung sebuah mutiara ajaib. Kepala sekte Zaoyang 18 tahun yang lalu. Menaklukkan Denkuan di Gua Wenkuan. Beberapa hari yang lalu. Untuk membalas budi Denkuan, Din Enhan Tamma menggunakan kekuatannya untuk membuat dua bola es yin dan yang. Untuk meningkatkan kekuatan para Denkuan. Efek dari bola es adalah menjaga yang yin, merangsang yang. Orang yang meminumnya ke seluruh tubuh akan merangsang rasa dingin. Efek dari kekuatan bola api adalah tubuh rasa seperti api menyala. Orang yang meminumnya rasa seperti terbakar. Dua bola harus digabungkan untuk bisa melakukan sihir. Jika tidak, orang itu bisa hidup setelah 49 hari. Tetapi saat membuat bola-bola ini, anak-anak buah Zaoyang kalah dari dua tuan berkemampuan seni bela diri yang tinggi. Yang membobol gua dan mencuri bola api. Di luar gua, dua orang kalah. Sebelum mati, mereka menaruh bola api di mulut merpati. Biarkannya terbang keluar gua. Lalu memancarkan sinyal ke orang-orang sektenya. Tapi sayangnya burung itu terbang ke hutan. Ditangkap oleh Dinke. Sisi lain, Denkuan harus meminum bola es. Jika dia tidak bisa mendapatkan bola api dalam waktu 49 hari, yin dan yang dalam badannya tidak seimbang, dia akan mati. Jadi Tuan Kim mau dan dia pergi mencari Dinke.
lalu minum darahnya. Untuk mencegah dia punya rencana lain. Konon giok putih suku Bahlan di Siyu dapat menyembuhkan semua penyakit. Juga dapat membantunya meningkatkan kekuatan serangannya. Putri klan Bahlan sekarang sedang menawarkan giok putihnya kepada orang-orang Zaoyang. Dia menginstruksikan Wan An Yandok bahwa berpura-pura menjadi putri, memberi racun pada rakyat Zaoyang. Lalu dirinya akan merampok giok putih. Tapi sebelum merampoknya, dia harus melihat siapa yang memakan merpati itu terlebih dahulu. Tuan Kim Mao tidak tahu bahwa Dinke berkemampuan seni bela diri yang tinggi. Saat ia ingin mengambil tindakan, dia dipukuli olehnya. Namun kecepatan tubuh Dinke di depan sang master jelas lebih lambat. Dinke terluka parah karena Den Kuan hendak menyerang tapi dihentikan oleh bayangan hitam. Ternyata orang sekte Zaoyang. Apa kabar? Keduanya berkemampuan seni bela diri yang tinggi. Dalam waktu singkat sulit untuk menentukan menang atau kalah. Tasuan buru-buru melarikan diri ke balon udara panas. Dia seorang penemu. Balon udara ini buatan dirinya. Segera balon udara naik di udara. Dinke menggunakan kekuatan terbangnya. Tiba-tiba ditarik oleh dua sang master. Mereka berdua berkelahi. Namun energi internalnya diserap oleh Dinke. Dua orang tiba-tiba memisahkan diri dari kekuatannya dengan cepat. Dinke sekarang terbang ke balon udara dan kemudian terbang menjauh. Dua orang di tanah mulai bertarung sengit. Mereka secara bersamaan menggunakan teknik keluarga. Suara melengking. Akhirnya, Den Kuan menggunakan pedang sihir surgawinya. Ia terbang seperti kilat. Orang-orang Zaoyang terlempar jauh. Di atas balon udara, dua orang tidak tahu seberapa jauh mereka telah terbang. Tiba-tiba balonnya robek, Dinke terjatuh. Untungnya, dia jatuh di pohon, tidak mati. Dia membuka dahan pohon tepat waktu untuk melihat seorang gadis sedang mandi. Dinke begitu melihat, ada juga orang di sebelahnya. Bocah, kamu pun mengintip orang mandi, kan? Anda juga gitu, kan? Aku mengkhususkan diri dalam menangkap pengintip. Dia Trung Hai membuka dahan pohon. Dia juga terpesona oleh keindahan di depannya. Tetapi cabang tidak dapat menahan dua orang. Dua orang jatuh di bawah. Melihat dia Trung Hai dari bawah ke atas. Ketua Sekte Zaoyang, saya mengucapkan salam kepada Putri Dangdang. Ternyata itu adalah putri dari Sekte Bahlan. Keduanya saja masih belum tahu. Putri ini adalah Wan An berubah menjadi Dinke tepat waktu bebas. Juga mengikuti beberapa orang ke Sekte Zaoyang. Di Sekte Zaoyang, memanfaatkan saat ketua sektenya terluka. Sekte Iblis menyerang orang di Sanmon. Ketua sektenya lolos dari maut tapi lukanya terlalu parah. Untuk melindungi sang ketua, Hoa Fan menyuruh putri sang ketua, Tuitin, cepat bawa dia pergi. Dan dirinya tertangkap oleh Sekte Iblis. Dinke baru aja tiba. Dalam perjalanan, dia bertemu Tuitin. Ternyata Tuitin adalah gadisnya hari itu. Kedua belah pihak berkumpul dan mendengar kabar bahwa Sekte Zaoyang telah dibubarkan. Mereka berdiskusi mencari tempat penyembuhan dulu. Dan sang putri palsu memberikan ketua Sekte Zaoyang racun. Yang telah disiapkan di bawah bentuk giok putih. Wan An terkena penyakit aneh bahwa dia tidak bisa terpisah dari laki-laki. Sejak dia berpura-pura menjadi Putri Dangdang yang menemani Dinke. Dia sudah merasakan kekuatannya. Saat Tuan Zaoyang meminum obatnya, dia bisa meminum Yang untuk mendukung Yin. Tuitin dan Diatin sekarang juga mendukung sang ketua. Wan An ingin membuat Dinke mabuk. Tapi Dinke sengaja menyemprotkan minuman ke tubuhnya. Dia buru-buru membantunya menyeka wajahnya. Tanpa diduga wajah aslinya terungkap. Aku cantik, kan? Wajah jelek itu membuat Dinke takut dan bergegas keluar ruangan. Mereka baru tahu putri ini palsu. Keduanya bergegas ke depan. Tapi Wan An berkemampuan seni bela diri sangat tinggi. Potongan sutra itu mengikatnya semakin erat. Mereka tidak bisa melawannya. Tuitin pun diikat. Tiga dari mereka bahkan tidak bisa mengalahkan satu. Pada saat genting, dia Trung Hai timbul ide. Dia menendang ke Dinke.
Dan dia terbang di belakang, memukulnya dengan keras. Lalu Tuitin melemparkan pita sutra dan mengikatnya di lehernya. Di bawah kerja sama dua orang, itu mencekiknya. Pada saat ini, Din Ke tiba-tiba diserang bola api yang di dalam tubuhnya. Tuan Zhaoyang sudah minum racun. Dia tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Jadi kekuatan sepenuhnya dipindahkan ke Din Ke. Karena tersambar petir, Din Ke telah dinetralkan sebagian besar efek obat tersebut. Dan masih memiliki kekuatan petir. Selama dia mengerti bagaimana bernafas, dia dapat menjadi orang yang berkemampuan seni bela diri yang tinggi. Sebelum mati, Tuan Zhaoyang berikan padanya sebuah buku tentang Qi dan kekuatan internal. Juga menyerahkan putrinya padanya. Bisa dikatakan Din Ke udah mencapai puncak kehidupannya. Kemudian Tuitin berada di sisinya melakukan latihan siang dan malam. Kekuatan internalnya telah membuat kemajuan besar dengan sangat cepat. Dan Den Kuan sudah tidak sabar lagi. Dia mengirim bawahannya untuk merampok putri asli. Ngomong-ngomong, bawa juga Ta Xuan. Karena dia tidak sengaja menemukan bahwa Ta Xuan adalah putri kandungnya yang telah hilang selama bertahun-tahun. Ternyata hari itu balon udara Ta Xuan yang kehabisan bahan bakar dan jatuh dari langit. Tepat pada waktunya dia diselamatkan oleh sang putri. Dua orang yang telah berkontak selama beberapa hari dan mengembangkan perasaan. Untuk memaksa sang putri menyerahkan giok putih. Dia tanpa ampun meracuni Ta Xuan. Sang putri terpaksa mengeluarkan giok putih untuk mendetoksifikasi Ta Xuan. Tanpa diduga, giok putih dirampok Den Kuan. Dan obat yang dia pakai untuk meracuninya sebenarnya hanya obat perangsang nafsu. Aku memberimu kesempatan untuk menikah. Perlahan menikmatinya ya. Meskipun kekuatan Din Ke ambil kemajuan yang besar. Namun serangan petir ajaib belum dipelajari. Konon Den Kuan telah memperoleh giok putih. Mereka memanfaatkan waktu dia belum menyelesaikan latihannya. Diam-diam memasuki istananya menyelamatkan Hoa Fan dan orang-orang dari Sekte Zhaoyang. 3 orang membobol penjara. Meskipun diam-diam menyelamatkan semua orang, tapi masih ditemukan oleh Sekte Iblis. Kim Mao memerintahkan bawahannya untuk mengepung mereka dan membunuh mereka semua. Semua orang terlibat perkelahian. Tuan Kim Mao ini adalah jenderal terkuat dari Sekte Iblis. Mereka tidak bisa mengalahkannya. Dia memeluk Din Ke. Berguling bersamanya, menyebabkan Din Ke menabrak dinding. Tapi dia juga terkena petir Din Ke. Efek bola api lagi muncul. Din Ke sangat kesakitan. Kim Mao terbang datang dan meraih bahunya. Din Ke gunakan kekuatan internalnya. Tarikan kuat muncul. Saat ini bayangan hitam terbang ke tempat Din Ke. Hoa Fan datang untuk membantu. Tapi dipukul oleh Den Kuan. Din Ke lagi menggunakan kekuatan internal. Menyebabkan Kim Mao muntah darah dan mati. Sayangnya, Den Kuan memiliki sihir yang sangat kuat. Din Ke tahu dia tidak bisa melawannya. Namun meski terluka parah, dia tetap berjuang sampai akhir. Kemampuan pedang sihir surgawi Tin Kuan sangat cepat dan kuat. Pedang panjang di tangannya. Seperti ular berbisa. Hanya beberapa gerakan dia udah membuat tubuh Din Ke penuh dengan luka. Teknik pedang Tin Kuan tidak memiliki saingan. Sekarang ada guntur di luar. Dia dengan cepat melompat ke guntur. Selama dia disambar petir, kekuatannya akan meningkat. Dengan bantuan 2 orang, Din Ke didorong ke langit. Petir menyambar tubuhnya. Setelah itu dia langsung tercerahkan. Menaklukkan iblis, mengambil teknik pedang sebagai intisari. Menyerap energi dari segala sesuatu. Gunakan sihir untuk mengalahkan musuh. Den Kuan menyerangnya dengan pedang. Din Ke mengumpulkan semua kekuatan internalnya. Dia menebas dengan paksa. Pedang bertabrakan seketika menciptakan suara melengking. 2 orang terlempar secara bersamaan. Den Kuan menggunakan kekuatannya. Kekuatannya terlalu kuat sehingga tanahnya retak. Bahkan rumah-rumah mulai runtuh. Din Ke menjaga tubuhnya tetap stabil dan memasukkan semua energi dalamnya ke dalam pedang. Tusukan pedang membuat Den Kuan memuntahkan darah. 2 orang menggunakan kekuatan internal untuk saling melawan. Tian Ke melompat dan
menggunakan pedang untuk membuat garis tipis. Akhirnya berhasil membunuh Den Kuan.